Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat hari minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadahnya sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah menghantar kehidupan kita ke minggu hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu ke-22 setelah Trinitatis, yaitu minggu ke-Tritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita diajak untuk menjadikan Injil dan memperbaharui hidup kita. Marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Lagu kita yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat 1 dan ayat 2. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tidiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tidiklah jemaat-Mu. Haleluya. Kembali kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kembali kita memuji nama Tuhan. Lagu kita yang kedua, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Semua adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat pada hari ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis ini tertulis dalam hukum Taurat yang pertama. Demikianlah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya, dengan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, marilah kita dengarkan epistel untuk hari ini, yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah bunyinya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang menemukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun ia juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota terkubu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, semua adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, peribadahan sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Peribadahan kita laksanakan secara online atau multimedia. Kakak berharap adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk mengikuti peribadahan sekolah minggu. Dan kami juga berharap kepada orang tua untuk tetap mengarahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah secara virtual. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, kami kakak-kakak sekolah minggu tetap mengharapkan kepada adik-adik
untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengirimkan video kepada kakak-kakak sekolah minggu. Sebagai ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Kakak akan membacakannya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Itulah adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, setiap peribadahan sekolah minggu kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahan yang kita kumpulkan dapat kita serahkan kepada Sintua Week masing-masing atau dapat dikirimkan melalui rekening HKBP Deltamas. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, nanti kita akan berdoa kepada mungkin teman-teman kita ada yang sakit atau mungkin ada juga orang tua dari adik-adik yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Nanti kita berdoa buat orang tua dari Nathanael Siahaan supaya cepat sembuh dan cepat pulih dari penyakit yang sedang dialami oleh orang tua dari Nathanael Siahaan. Adik-adik, untuk warta sekolah minggu yang kelima yang berulang tahun untuk minggu ini, adik kita Ricardo Siringoringo Week dari Hegar. Kita juga nanti berdoa untuk adik kita Ricardo, untuk Tuhan senantiasa menyertai Ricardo. Juga mungkin ada adik-adik teman-teman kita yang berulang tahun untuk minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kita berdoa, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, di mana kita tetap harus selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke adik-adik, itu warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan untuk minggu ini. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau menyertai Tuhan hari-hari kami dari minggu kemarin sampai pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat Tuhan mengikuti peribadahan kami ini juga semua karena berkat kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti peribadahan Tuhan pada minggu ini. Biarlah Tuhan berkat penyertaan Tuhan juga menyertai anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami ataupun orang tua kami Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini. Terkhusus Tuhan buat orang tua dari anak kami Nathanael Siahaan Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Mari Bapa Kau jamah Tuhan orang tua kami ini Tuhan, sehingga sembuh dari penyakitnya Tuhan dan dapat melakukan segala aktivitasnya Tuhan dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun Tuhan pada minggu ini. Secara khusus ya Bapa, kami mau berdoa buat anak kami Ricardo Siringoringo Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak kami ini Bapa, berkat penyertaan kasih jamahan daripada Tuhan menyertai anak kami Tuhan, sehingga kehidupan anak kami Ricardo Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapa segala kehidupan kami, pergumulan kami Bapa,
semuanya hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas segala doa dan pengharapan kami ini ya Bapa, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami siap untuk menerima segala berkat serta kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Di hari minggu yang indah ini, berjumpa lagi dengan Amang Pendeta. Kita akan membahas firman Tuhan yang menjadi perenungan sekaligus jalan kehidupan kita di hari yang akan datang. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tetap menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan kepala kami ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu merindukan Tuhan berbicara kepada kami. Ya Bapa, banyak hal yang harus kami pelajari melalui firman-Mu, agar hidup kami semakin baik, hidup kami semakin menjadi berkat dan memberkati dunia ini, oleh karena tindak tanduk tingkah laku kehidupan kami. Bapa, ajari kami dan berfirman untuk kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di hari minggu ini tertulis dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oh ya, tetap jaga kesehatan ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan kita juga harus sehat dan tetap harus kuat di dalam kehidupan kita, tetap berolahraga. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah berbohong? Ada yang mau berani jujur sama Tuhan? Oh, nggak ada ya? Puji Tuhan ya. Sekali lagi aku mau tanya ya, jujur dong. Siapa di sini yang pernah berbohong? Nah, gitu ya. Semua kayaknya kita pernah berbohong dan pernah dibohongi juga, iya kan? Pernah menjadi pelaku dan pernah juga menjadi korban. Ini adalah cerita tentang Ananias dan Safira yang membohongi Tuhan Allah, di mana dia menjual tanahnya dan seharusnya mempersembahkan kepada Tuhan dengan hasil penjualan tersebut. Tetapi dia berbohong. Adik-adik sekolah minggu, jangan menjadi pembohong. Di kehidupan ini banyak sekali hasil dari kebohongan yang mungkin kita lihat dan kita nilai hasilnya luar biasa. Kalau disuruh mama membeli belanjaan harganya 10.000, uangnya 50.000, dan kita tahu kembaliannya 40.000. Kalau kita bilang pas pak, maka keuntungan berbohong 40.000, wah luar biasa. Tapi itu Tuhan tidak suka. Tuhan gak suka adik-adik sekolah minggu di sini berbohong dan menjadi pembohong. Tuhan tidak suka anak-anak sekolah minggu di dalam hidupnya beraktivitas seperti yang setan inginkan. Kalau berbohong, maka iblis yang menyukai, iblis yang tertawa. Hahaha, anakku ini bukan Tuhan Yesus.
maka jangan mau menjadi anak iblis. Karena anak iblis suka sekali jalan yang singkat mendapatkan keuntungan. Tetapi anak Tuhan Yesus harus tetap menjadi anak yang jujur, taat, dan berani berkata apa adanya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Delta Mas adalah anak-anak yang jujur kepada Tuhan. Maka mulailah hidup jujur, ya kan? Kalau sekolah harus online, mulailah hidup jujur. Hanya jam sekolah aja. Kalaupun mau main game tambahannya di 2 jam 1 hari itu masih it's okay. Tapi lebih dari itu udah gak baik. Jangan berbohong dan jangan membohongi. Kepada orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas, dunia sekarang ini begitu cepat luar biasa. Kecepatan handphone kita yang dahulu 3G, sekarang sudah 4G. Sebentar lagi akan keluar 5G. Tapi kecepatan itu juga membuat anak-anak sekolah minggu dan membuat dunia ini berubah tingkah lakunya. Karena kenapa? Karena maunya serba cepat. Jadi ada satu yang hilang, yakni kesabaran. Ya, kalau kita mau jujur ya, dalam kehidupan kita seringkali anak sekolah minggu juga udah nggak sabaran. Makan maunya cepat, padahal kita tidak bisa melayani dengan cepat. Maka orang tuaku, HKBP Delta Mas, awasi anak kita ke sindrom dunia ini yang membuat kecepatan handphone yang kita pakai, yang kita konsumsi setiap hari, kecepatan televisi berbayar itu yang luar biasa, yang memiliki wifi. Tetapi ada dampak buruk di balik itu, yakni dunia ini kehilangan kesabaran. Yang kedua yang harus dicermati oleh orang tua anak-anak sekolah minggu juga, banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan di media sosial membuat kita mampu memilih mana yang cocok. Banyaknya pilihan di YouTube tentang ibadah, tentang khotbah, membuat hati kita lebih bagus ini, lebih bagus ini. Tapi ada juga dampak positif, banyak pilihan di dunia modern pada saat ini. Kesetiaan menjadi kurang menghargai menjadi sangat terlihat di sifat-sifat manusia pada saat ini. Yuk orang tua, kembali kita melihat anak kita adalah anugerah terindah dari Tuhan. Maka awasilah, maka ajarkan secara normal juga, secara face to face, eye to eye, apple to apple kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita juga mampu melihat dan mempelajari firman mana yang benar, yang mengakari di dalam Kristus Sang Raja Gereja. Yuk, kita lihat terlampau banyak dunia ini pilihannya ya. Motivasi terlalu banyak kita baca, tetapi orang yang membaca motivasi-motivasi di mbah Google juga hidupnya tidak termotivasi. Hidupnya kurang bersemangat. Orang tua, kita lihat anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak kita ini. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita belajar ya. Di dunia ini harus jujur. Bukan tujuan utama, bukan goal utama hidup kita memiliki kenyamanan, hidup kita memiliki kekayaan. Tetapi goal yang utama menjadi pengikut Kristus adalah bertindak jujur, bertindak adil, mau berkomunikasi selalu kepada Tuhan, dan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tidak perlu takut menghadapi tantangan zaman, karena ada satu Tuhan, Tuhan Yesus, yang selalu menyertai hidupmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas syafaat firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu sudah belajar bagian firman-Mu. Ajari kami Tuhan
untuk tidak seperti Ananias dan Safira, pasangan yang berbohong kepada Tuhan, pasangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang menyembah Allah, tetapi mampu mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ingin menjalani hidup kami lebih jujur lagi, lebih benar, dan kami adalah generasi penerus gereja. Tuhan sertai, bimbing kami, tuntun kami selalu. Firman-Mu sudah mencerahkan hidup kami, biarlah kami semakin kuat dan semakin melakukan banyak hal untuk memperbaharui dunia ini, untuk menerangi dunia ini, untuk menggarami dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Lagu kita, persembahan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.